Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 22 Agustus 2023. Sari berita penting. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 akan membahas 10 isu prioritas kejahatan transnasional. Ngada masuk jadi salah satu dari 25 kabupaten di Indonesia sebagai pusat pengembangan terpadu. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 diselenggarakan di Labuan Bajo dengan total peserta 250 orang dari 10 menteri negara ASEAN. 3 mitra dialog akan membahas 10 isu prioritas kejahatan transnasional. Laporan Epi Wahab. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 diselenggarakan di Labuan Bajo dengan total peserta 250 orang dari 10 menteri negara ASEAN, 3 menteri dialog yakni China, Jepang, dan Korea Selatan, dan Timor Leste sebagai observer dan ketua pertemuan, Direktur Imigrasi ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan delegasi lainnya. Pada Senin 21 Agustus 2023, Kapolri menyambut langsung para tamu atau delegasi yang hadir, dan di awal pertemuan dibuka dengan opening seremoni ASEAN AMMTC 2023 yang dibuka secara daring oleh Presiden Joko Widodo. Karopemnas Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan dalam konferensi persnya menyampaikan, dalam pertemuan AMMTC ke-17 akan ada 10 isu prioritas kejahatan transnasional yang akan dibahas. AMMTC ke-17 akan membicarakan 10 isu prioritas kejahatan transnasional yang menjadi keprihatinan kita bersama, yaitu kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obat terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. AMMTC ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai platform bagi negara ASEAN untuk kemajuan dan kolaborasi masing-masing negara dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan strategi praktis dan arah menghadapi tindakan di masa depan. Karopemnas Divisi Humas Polri menambahkan, Kapolri mengharapkan AMMTC ini bisa diupayakan deklarasi penanganan TPPO, terorisme, dan penyelundupan senjata sehingga bisa menciptakan kawasan ASEAN yang aman melalui peningkatan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Bapak Kapolri mengharapkan draft deklarasi dalam upaya penanggulangan TPPO, terorisme, dan penyelundupan senjata dapat disepakati oleh para menteri pada AMMTC ke-17 ini, yang menjadi momentum yang tepat dalam pencapaian konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Semua isu penting yang dibahas dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo ini akan dilanjutkan pembahasannya di KTT ASEAN ke-43 bulan September mendatang. Laporan Rosa Dalima. Ada beberapa kejahatan transnasional yang menjadi concern negara-negara ASEAN. Adapun isu penting yang akan dibahas pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 meliputi isu kejahatan transnasional yakni terorisme, perdagangan orang, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal,
perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, dan penyelundupan manusia. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Krisnamurti di Labuan Bajo menjelaskan, isu ini nantinya akan disampaikan ke Presiden Jokowi di keketuaan ASEAN yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan bersama para kepala negara. Pada AMTC ini kami membahas banyak isu-isu penting yang nanti dilaporkan kepada Ketua ASEAN dalam hal ini Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan membahas pada pertemuan pada bulan September pada KTT ASEAN nanti. Jadi pada pertemuan AMTC kali ini Bapak Kapolri sebagai Ketua AMTC, Bapak Kabar Eskrim sebagai Ketua SOMPC membahas isu-isu bagaimana peningkatan kerjasama serta penguatan koordinasi dalam kaitan dengan penanggulangan transnational crime. Dikatakan Krisnamurti selama ini pihaknya sudah membangun kerjasama, namun hal menarik pada AMMTC kali ini Indonesia mengusulkan pembahasan mengenai Labuan Bajo Declaration atau Deklarasi Labuan Bajo, di mana akan membangun sebuah pola hubungan yang saling kait-mengait di antara sesama negara ASEAN maupun tamu delegasi lainnya. Bahkan jika bisa dapat mengikat satu sama lain dalam hal pertukaran informasi sebuah kejahatan, kapasitas penegak hukum, teknologi, dan pengejaran terhadap pelaku kejahatan. Dalam Labuan Bajo Declaration ini yang sekarang kita siapkan dan adalah pada kaitan dengan kejahatan domestik, misalnya pemerkosaan. Itu kan bukan transnational crime, tapi pelakunya lari ke luar negeri. Dalam Labuan Bajo Declaration ini kita melakukan kerjasama untuk melakukan penangkapan misalnya pada pelaku-pelaku yang melarikan diri ke luar negeri. Pihaknya berharap apabila ada kesepakatan dalam Deklarasi Labuan Bajo, hubungan para penegak hukum di seluruh negara ASEAN dapat berjalan lebih baik ke depannya. RRI Enda Rosada 5 melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Inde mengumumkan dan menetapkan 500 bacalek masuk daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kabupaten Inde dalam pemilihan umum tahun 2024. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 70 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara atau DCS dari tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023. Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, beberapa hal perlu diperhatikan, di antaranya masukan dan tanggapan masyarakat tersebut disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Tanggapan masyarakat tersebut disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kabupaten Inde melalui website info pemilu KPU, yakni infopemilu.kpu.go.id, atau melalui email ke kpu-kabupaten-inde@gmail.com dan kantor KPU Kabupaten Inde yang beralamat di Jalan Durian, Kota Inde. Ketua KPU Inde Adolorata Mariada Lopesbi mengatakan daftar calon sementara anggota DPRD Inde dalam pemilihan umum tahun 2024 sebanyak 500 orang dari 18 partai politik peserta pemilu sampai dengan penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Inde pemilu 2024. KPU Inde belum menemukan suatu kendala atau masukan dari pihak manapun terkait dengan pengumuman DCS anggota DPRD Inde sejak 19 Agustus dan akan berakhir sampai 23 Agustus 2023. Kepada seluruh masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan terkait dengan pengumuman DCS melalui media massa maupun media elektronik RRI Inde setiap hari sampai tanggal 23 Agustus 2023 atau juga melalui website KPU Inde. Kabupaten Ngada masuk jadi salah satu 25 kabupaten di Indonesia sebagai pusat pengembangan terpadu. Laporan Suimam.
Bupati Ngada Andreas Paru SH.MH kepada RRI Senin 21 Agustus 2023 menuturkan terpilihnya Kabupaten Ngada memang ada beberapa tahapan yang dilalui ketika mendapat informasi tentang hal ini. Maka pihaknya melakukan kegiatan jemput bola dengan menghubungi kementerian dan direspon dengan baik dari Deputi Bidang Koordinasi datang ke Ngada untuk melakukan penilaian. Dijelaskan terkait hal tersebut, konsep dasarnya itu adalah bagaimana Ngada ini dibagi menjadi 8 kawasan dengan potensi-potensinya, yaitu potensi tanaman pertanian, tanaman keras, peternakan, dan pariwisata. Nah, ini kami sudah bagi 8 kawasan. Setelah tim turun, kemudian dilakukan dengan tindakan-tindakan lain ya, perencanaan, dan sampai dengan saat ini kami sudah masuk pada rencana aksi ya untuk penjabarannya lebih lanjut. Lanjut Bupati Andreas, saat ini pihaknya sedang merinci kegiatan-kegiatan dari masing-masing kawasan tersebut dalam bentuk rencana aksinya. Aksi yang dilakukan itu 8 kawasan ini itu sudah dibagi ya. Ada kawasan agro-silvopastura, kemudian agroforestry, agroindustri. Nah, ini sudah dibagi semua dan saat ini kami sedang merinci ya, merinci kegiatan-kegiatan dari masing-masing kawasan itu dalam bentuk misalnya kawasan pertama itu kita kembangkan apa? Oh, di sana kita bisa kembangkan kayu-kayuan, kemudian pertanian, juga peternakan. Kemudian satuannya apa? Oh, luasnya sekian hektar. Kemudian membutuhkan jenis apa, kemudian berapa biayanya. Ini sebetulnya yang kami rencanakan. Dia menambahkan untuk pelaksanaannya mungkin tahun ini sudah mulai dilaksanakan karena kemarin ketika ada kegiatan-kegiatan untuk pemantapan perencanaan DAK di 2024, ada dari salah satu di kementerian sudah mengarah ke konsep yang dilakukan pihaknya sehingga ada titik terangnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Suwarni Widiawati, owner dari usaha kecil menengah Warasiko, masuk menjadi salah satu peserta dalam Academy for Women's Entrepreneur 2023. Laporan Lady Badin. Suwarni Widiawati, owner dari usaha kecil menengah Warasiko dengan produk olahan berbagai cemilan KCND ini menjadi salah satu peserta program Academy for Women's Entrepreneur tahun 2023. Academy for Women's Entrepreneur atau AW ini merupakan program untuk para wanita wirausaha dari pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pengetahuan, jaringan, dan akses yang dibutuhkan dalam meluncurkan dan mengembangkan bisnis yang sukses. Kepada RRI, Suwarni Widiawati mengungkapkan selain dirinya ada 30 orang wirausaha perempuan yang terlibat dalam program tersebut, dan program tersebut ini untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia dengan mengikut sertakan perempuan wirausaha dari Provinsi Aceh dan Kabupaten ND. Saya lagi ikut AW, Academy for Women Entrepreneur. Ini adalah tahun pertama di Indonesia, hanya ND dan Aceh. Di Indonesia itu hanya ND dan Aceh, 2 tempat, dibutuhkan 30 orang calon entrepreneur. Suwarni mengungkapkan rasa senangnya bisa menjadi bagian dalam program tersebut karena dirinya berharap lewat program tersebut bisa mengembangkan kemampuannya dalam mengembangkan usaha cemilan KCND ini agar lebih dikenal ke tingkat nasional maupun internasional. Mari kita cintai makanan atau snack lokal kita. Nah, dengan kita cerdas memilih produk-produk untuk dikonsumsi karena masa depan ND ada di tangan kita semua. Dirinya mengungkapkan saat ini berbagai produk makanan dan cemilan KCND yang dihasilkannya bisa diterima oleh konsumen, dan untuk itu dirinya bertekad terus mengembangkan berbagai makanan khas orang ND ini sehingga semakin banyak yang mengenal ND dari produk olahan Warasiko. RRI ND Lady Badin melaporkan. Upacara peringatan Hari Dharma Karya Dika Kemenkumham ke-78 tahun 2023, Kalapas ND meminta masyarakat menerima warga binaan yang sudah bebas. Laporan Rovinus Vula. Seluruh pegawai lapas kelas 2B ND sebanyak 68 orang bersama 227 warga binaan lapas mengikuti kegiatan upacara memperingati Hari Dharma Karya Dika Kemenkumham ke-78 tahun 2023. Kegiatan upacara peringatan Hari Dharma Karya Dika berlangsung di halaman lapas kelas 2B ND pada Senin 21 Agustus 2023. Upacara peringatan dipimpin Kalapas ND Antonius H. Jawagibi.
Usai pimpin upacara peringatan Hari Dharma Karya Dika Kemenkumham, Kalapas ND mengatakan sesuai amanat Menteri Hukum dan HAM bahwa seluruh insan ASN di lingkup Kementerian Kemenkumham dalam bekerja harus meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan kepada masyarakat dan lebih khusus kepada warga binaan yang harus ditingkatkan, terutama pelayanan kesehatan, pelayanan terintegrasi dan pelayanan makan minum kepada warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2B ND. Kalapas ND mengharapkan kepada masyarakat bahwa masyarakat adalah bagian dari insan yang bisa membantu dalam pembinaan warga binaan, karena ketika masyarakat bisa menerima warga binaan, disitulah pembinaan di luar lapas. Kalapas ND Antonius mengakui sebanyak 200 lebih warga binaan di Lapas Kelas 2B ND, semakin hari semakin ada perubahan yang signifikan dalam sikap, perilaku dan tutur kata baik dengan sesama maupun petugas ataupun para pengunjung maupun masyarakat. Etika dan sopan santun selalu ditunjukkan bahwa mereka selama berada di lapas, mereka dibina, dibimbing untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya melihat mungkin karena kebersamaan selama ini dan rutinitas kita melakukan pembinaan kerohanian. Semakin hari semakin ada perubahan yang signifikan dalam sikap, perilaku dan tutur kata mereka, baik dengan sesama maupun dengan petugas ataupun dengan para pengunjung atau masyarakat. Dari etika, sopan santun mereka selalu menunjukkan itu, bahwa mereka di sini dibina, dibimbing untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Pesan saya kepada seluruh warga binaan saya yang sudah bebas, harapan saya bahwa berbuatlah baik di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun kamu sudah dibina, dibimbing di dalam lapas ini dengan pemberian pembinaan keterampilan, pembinaan kerohanian, meningkatkan akhlak. Jadi kamu harus menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelum. Kepada masyarakat, terimalah warga binaan kami yang sudah bebas, mereka supaya mereka menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Kalapas ND juga mengharapkan kepada seluruh warga binaan Lapas ND yang sudah bebas menjalani hukuman dan hidup di tengah masyarakat, berbuatlah baik dengan masyarakat, karena bagaimanapun selama berada di Lapas ND sudah diberikan pembinaan dan bimbingan dengan pemberian pembinaan keterampilan, pembinaan kerohanian untuk meningkatkan akhlak, dan berharap ketika berada di tengah masyarakat, warga binaan harus menjadi lebih baik. Sementara kepada masyarakat diminta untuk menerima warga binaan yang sudah bebas dan ikut membimbing warga binaan sehingga mereka bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Puncak peringatan kegiatan Hari Dharma Dika ke-78 di Lapas Kelas 2B ND dilanjutkan dengan pemberian hadiah lomba kepada seluruh penghuni lapas dan pegawai lapas yang meraih juara. Acara dilanjutkan dengan gawi dan jai bersama pemotongan tumpeng oleh Kalapas ND. Turut hadir dalam kegiatan peringatan Hari Dharma Karya Dika Kemenkumham ke-78 pegawai Purna Bakti, Ibu Dharma Wanita dan warga binaan Lapas ND. RRI ND Rufinus Vula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita dari ND edisi Selasa 22 Agustus 2023. Saya Antonia Nora mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.